Mimbar Cahaya Sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah kita akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda dapat berpartisipasi tentu saja dengan menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 atau line telepon di nomor yang sama. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Ustaz kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini malam 27 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan ke-12. Berarti 2 malam lagi atau 3 malam kita akan meninggalkan tahun 1446 Hijriah. Kita akan masuk ke 1447 Hijriah. Sebuah nikmat yang agung Allah memberikan kepada kita, umur yang sebenarnya dengan bergantinya tahun, umur kita semakin sedikit. Tenggelamnya matahari mendekatkan kita kepada ajal kita. Semoga di sisa umur yang ada, Allah berikan hidayah dan petunjuk agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah merahmatin kita semua. Mengingatkan bahwa umat Islam memiliki peradaban sendiri, memiliki kalender dan penanggalan yang merupakan sebuah kalender yang ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Bukan kalender yang dibuat oleh sekelompok manusia. Tapi kalender umat Islam ini adalah penetapan dari Sang Pencipta, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 35 insyaallah, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha
arba'atun hurum. Ya, di surat At-Taubah ayat 36. Mana salah tadi? Ayat 36 ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah, itu sudah ada dalam ketetapan Allah, termaktub di Lauhul Mahfuz. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Bulan suci. Bulan yang diagungkan. 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nggak ada di kalender lainnya yang dibuat-buat oleh manusia. Ini hanya ada dalam ketetapan Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan dzalika dinul qayyim. Ini adalah ajaran yang lurus. Semua ajaran bengkok, semua agama yang dibuat oleh manusia menyimpang. Satu-satunya agama yang diterima dan diridhai Sang Pencipta hanya Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu Islam. Bas. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas agamanya. Hanya saja memang, ya, Nabi pernah menyampaikan sebuah pesan yang membuat hati ini sedih. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi, budaya, jalannya orang-orang sebelum kalian. Makanya kita lihat bagaimana umat Islam banyak ikut serta dalam merayakan kalendernya orang-orang non-muslim. Ternyata Nabi udah nyampaikan alaihi salatu wassalam, kalian kan mengikuti mereka. Sejengkal-sejengkal, sama persis ya. Zira'an, zira' itu satu hasta, bizira'in, sama persis. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lobangnya ada reptil yang hidup di padang pasir namanya bob, kalian akan ikut juga masuk ke sana. Nggak tahu kenapa masuk sana, ikut aja, ikut-ikutan. Dan orang yang menyerupai orang lain itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak punya pendirian, orang yang menjadi ekor. Itu orang yang hina dan remeh dan memandang yang diikutin sebagai ya kelompok yang hebat. Lah, mereka adalah orang-orang paling zalim di muka bumi ini, yang tidak beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya, dan tidak pula peduli dengan hak-hak manusia. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa belajar mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, kita sampai ke bab 434 di hadis nomor 957. Babnya ini babu idza daraba ar-rajulu fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an. Bab tentang seorang laki-laki apabila dia memukul paha saudaranya. Dia pukul paha saudaranya dan dia tidak niat jahat gitu loh. Dia mukul itu enggak niat jahat. Kadang-kadang karena takjub, karena heran ya, karena mungkin ada sesuatu yang membuat tertawa sehingga dia mukul ya. Kalau di bab sebelumnya itu babu darbil insani li fakhidhi nafsih, atau bab apabila seorang memukul paha dia sendiri. Ya. Jadi bab sebelumnya itu
Babu darbir rajuli yadahu ala fakhidhihi. Bab ketika seorang memukul pahanya dengan tangannya, pahanya sendiri dengan tangannya sendiri ketika takjub atau karena urusan lainnya. Sedangkan di bab yang sekarang ini adalah bab ketika seorang memukul paha saudaranya. Lagi ngobrol, lagi berduaan, ya kemudian dia pukul paha saudaranya dan tidak punya niat jahat. Boleh nggak kayak gitu? Apakah itu dianggap menyakiti? Sehingga perlu dikisos. Perlu orang ini menuntut karena dipukul pahanya. Ternyata nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Tidak ada niat jahat. Kadang kala mukul pahanya, kadang kala mukul punggungnya ya. Hadisnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith. Qala haddatsana Ayyub ibnu Abi Tamimah. An Abi al-Aliyah Al-Bara qala marra bi Abdullah ibnu Samit. Fa'alqaitu lahu kursiyan. فجلس فقلت له إن ابن زياد قد أخر الصلاة فما تأمر فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي wala taqul qad sallaitu fala usalli. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan kisah Abu al-Ali al-Bara ketika dia mengatakan marrabi Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit pernah suatu hari melewatin aku. Mungkin lewat. Apa yang dilakukan oleh Abu al-Aliyah? Aku lemparkan kursi. Fadhal, duduk. Lalu dia duduk. Duduk nggak jauh dari dia. Disediakan kursinya, ketika lewat dipersilahkan duduk. Maka duduk di sebelahnya. Atau di depannya. Lalu Abu al-Aliyah, seorang tabi'in, dia mengatakan bahwa Ibnu Ziyad, seorang pemimpin pada waktu salah satu gubernur ya, yang ditetapkan dari pemerintahan Umayyah, itu telah melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah. Apa yang dilakukan Ibnu Ziyad? Dia telah mengakhirkan sholat. Mengakhirkan pelaksanaan sholat. Boleh jadi sampai hampir keluar waktunya atau boleh jadi keluar waktunya. Fama ta'mur. Jadi boleh jadi dia mengakhirkan sholat ini nggak sampai keluar waktunya. Zuhur di akhir sampai hampir waktu asar. Fama ta'mur. Apa perintahmu? Apa sikap kita sebagai rakyat ya, yang sholat di masjid jami' umpamanya, yang dia imamnya telat. Kata Abu al-Aliyah, Abdullah bin Samit ini, fadaraba fakhidhi. Maka Abdul Samit memukul pahaku dengan pukulan yang aku kira, kata perawi hadisnya, sampai membekas di pahanya. Jadi sepertinya agak keras. Lalu dia berkata, aku bertanya kepada Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Fadaraba fakhidhi. Dan dia memukul pahaku kama darabtu fakhidah. Sebagaimana aku memukul pahamu. Artinya dia ingin menjelaskan, aku melakukan itu karena ada contohnya gitu. Pertanyaannya sama, perbuatan dari
yang ditanya ini sama. Memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Apa pesan dia? Pesannya Abu Dzar, Shalli salata liwaqtiha. Salatlah engkau tepat waktu. Fa in adrakta ma'ahum. Kalau kemudian engkau mendapati mereka sedang mau sholat, dan engkau sudah sholat sebenarnya, maka sholatlah bersama mereka. Dan engkau jangan mengatakan, aku sudah sholat, maka aku nggak perlu sholat lagi. Jangan. Subhanallah. Ini sebuah sikap taat kepada Allah Azza wa Jalla, namun tetap menjaga kedamaian dan keamanan di negeri. Karena kalau tokohnya ini nggak mau sholat, boleh jadi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mereka nggak mau sholat juga. Oh ini, kita punya ustadz nggak sholat, ya udah nggak usah sholat juga gitu. Akhirnya timbul kegaduhan. Dan boleh jadi ada kekacauan yang korbannya nanti masyarakat. Maka Nabi SAW mengarahkan agar dia tetap sholat tepat waktu. Kalaupun nanti dia kebetulan lagi berangkat ke masjid, ya ada acara atau apa, dan imamnya mengakhirkan waktu sholat, udah engkau sholat. Nggak perlu ngomong, aku sudah sholat. Jadi di sini dijelaskan bagaimana dipukulnya pahanya Abu Aliyah oleh Abdullah bin Samit, dan dipukulnya pahanya Abdullah bin Samit oleh Abu Dzar. Dan dari riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW juga melakukan itu untuk memberikan peringatan atau untuk membuat yang bertanya fokus, konsentrasi. Jadi bukan mukul tanpa sebab sebenarnya, supaya engkau menyimak. Karena ada orang tanya, kemudian dia mikirkan yang lainnya. Dengan dipukul pahanya, dia jadi konsentrasi, fokus. Boleh jadi itu hikmah yang dapat diambil dari memukul paha atau punggungnya atau tangannya, ya. Kemudian baru dikasih nasihat. Baik, hadis selanjutnya, hadis yang cukup panjang, ya. Al-Imam Bukhari mengatakan, حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين قال ابن صياد فتشهد أني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله وبرسوله ثم قال لابن صياد ماذا ترى فقال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا قال هو الدخ قال اخسأ فلم تعد قدرك قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكوه لا تسلط عليه وإن لم يكوه فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طافق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف وهو اسمه هذا محمد فتناهى ابن صياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين. قال سالم قال عبد الله يعني ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, ini hadis yang cukup panjang. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menyampaikan kepada para sahabatnya akan datangnya Dajjal yang membuat kekacauan di muka bumi ini, yang akan banyak pengikutnya, yang matanya picek satu, yang dia di awalnya ya orang biasa, kemudian mengaku nabi, lalu mengaku Tuhan. Ada satu orang di kota Madinah yang dikenal dengan sebutan Ibn Sayyad. Dia itu diklaim sebagai Dajjal. Maka Nabi SAW, karena banyaknya berita yang disampaikan, maka beliau mendatangi Ibn Sayyad. Dia dari keturunan Yahudi. Dia Ibn Sayyad ini dari keturunan Yahudi. Umar bin Khattab bercerita, Abdullah ini cerita, ini Salim bercerita dari ayahnya Abdullah cerita tentang ayahnya Umar bin Khattab. Bahwa Umar bin Khattab pergi bersama Nabi SAW dengan beberapa sahabat yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Menuju ke tempatnya Ibnu Sayyad. Masih kecil Ibnu Sayyad. Tapi diklaim dia ini Dajjal. Kenapa? Karena dia memberikan informasi tentang hal-hal yang akan datang, ya, meramal. Maka Nabi SAW datang ke tempat dia untuk menyingkap hakikat Ibn Sayyad. Agar tidak ada lagi yang termakan dengan ya bualan-bualan, dusta-dusta Ibn Sayyad ini. Maka ketika Nabi SAW pergi, Ibn Sayyad ini sedang bermain sama anak-anak yang seumuran dia. Dia belum balik. Bermain di ya salah satu bangunan atau benteng Bani Maghalah. Benteng Bani Maghalah. Ini suku Maghalah, salah satu dari cabang kaum Ansar. Waqad qaraba Ibnu Sayyad yaumaidin al-hulum. Ibnu Sayyad hampir balik. Tapi dia belum balik. Dia masih kecil, belum balik, tapi ya udah
beranjak besar gitu. Ibn Sayyad lagi main, nggak berasa kalau ada Nabi SAW. Karena dia lagi sibuk sama kawan-kawannya, tahu-tahu Nabi SAW memukul punggungnya dari belakang. Nabi tidak SAW mendatangi dia dari depan. Kenapa? Katanya dia tahu dengan yang gaib. Untuk menunjukkan bahwa berita yang disebarkan tentang Ibnu Sayyad ini orangnya mungkin dikatakan orang pinter, orang bisa meramal, orang tahu dengan hal-hal yang gaib. Buktinya Nabi SAW datang dari belakang sampai dipukul, dia nggak sadar. Dia nggak sadar dengan kehadiran Rasulullah SAW. Maka di sini disebutkan bahwa saya boleh memukul baik itu paha seseorang atau punggung seseorang dengan tujuan yang diperbolehkan. Tidak niat menyakiti, tapi niatnya baik. Thumma ketika dipukul, nolehlah Ibn Sayyad. Terjadi dialog antara dia dengan Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Ibn Sayyad, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Di sini Nabi SAW menawarkan Islam kepada dia. Atashhadu anni Rasulullah? Fanadhara ilaih. Ibn Sayyad memandang kepada Nabi SAW. Faqala, ashhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah kepada bangsa Arab. Kepada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi orang Arab yang bisa baca, bisa nulis itu sangat sedikit. Sehingga mereka dikenal dengan al-ummiyun. Ya, buta huruf. Beda mungkin dengan daerah-daerah yang di Syam, ya. Karena di situ ada peradaban Romawi. Atau yang daerah Persia. Di situ ada Kisra, yang mereka membangun peradaban. Maka dibutuhkan orang-orang yang membaca dan menulis. Sedangkan bangsa Arab enggak. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Hanya orang-orang kaya mungkin yang bisa membaca dan menulis. Dan jumlah mereka sangat sedikit sekali. Setelah dia mengatakan itu, Ibn Sayyad berkata, "Fatashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau juga bersaksi aku adalah utusan Allah juga? Gitu loh. Di sini dia mengaku sebagai utusan Allah. Seharusnya dia dibunuh karena ucapan itu. Maka Nabi SAW faraddahu, ya, dipegang dari dua sisi, kemudian didekatkan, digencet dengan kedua tangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, amantu billahi wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menepis tawaran Ibn Sayyad. Dan kita tahu, kita dianjurkan setiap pagi dan petang untuk mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Lalu kenapa kok nggak dibunuh Ibn Sayyad ini? Karena dia masih kecil, dia belum baligh pada waktu itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ibn Sayyad, "Madza tara?" Apa sebenarnya yang kau lihat gitu loh? Apa yang kau lihat? Karena dia memberikan informasi tentang hal-hal yang gaib gitu loh. Apa yang kau lihat? Ini Nabi menanyakan hal ini untuk menyingkap hakikat Ibn Sayyad. Di depan orang-orang yang selama ini dapat informasi salah tentang Ibn Sayyad ini. Maka Ibn Sayyad mengatakan, ya'ti ini sadiqun wa kadhib. Yang datang kepadaku, ya sadiq wa kadhib. Ada yang
membawa berita benar, ada yang bohong gitu. Karena jin kan yang memberikan informasi kepada Ibnu Sayyad ini. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi. Aku beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Apa yang kau lihat? Ibnu Sayyad mengatakan, ara arsyan alal ma'. Aku melihat singgasana di atas air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara arsya iblis alal bahr. Yang kau lihat adalah singgasananya iblis yang ada di atas lautan. Wa ma tara. Terus apa lagi yang kau lihat? Ara sadiqin wa kadhiban au kadhibin wa sadiqan. Aku melihat ya orang-orang yang jujur dan satu pendusta, atau orang-orang dusta dan satu yang jujur. Maka Nabi SAW mengatakan, lubbisa alaih da'uhu. Ini orang sedang kacau. Biarkan dia. Jadi, orang-orang yang meramal, mereka ada kerjasama dengan jin sebenarnya. Yang memberitahu hal-hal yang hilang umpamanya. Ada kerjasama sama jin. Dan iblis ini memiliki bala tentara yang banyak yang dikirim untuk menyesatkan manusia, merusak hubungan di antara mereka, membuat mereka melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Di banyak hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, idza asbaha iblis, kalau masuk waktu pagi, iblis itu mengirimkan bala tentaranya, fayaqul, man adallal yawma musliman albastuhu taj. Siapa yang hari ini dapat menyesatkan seorang muslim, maka aku akan berikan reward kepada dia. Aku akan pakaikan mahkota di atas kepalanya. Qala fayakhruju hadha. Keluar ini laporan kepada iblis mengatakan, lam azal bihi hatta tallaqa imra'atahu. Aku godain fulan sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Fayaqul awshaka an yatazawwaj. Ya, mungkin dia cerai bentar lagi, kawin lagi dia. Artinya menjadi janda, menjadi duda, berbahaya. Iblis suka melakukan itu. Dan termasuk sesuatu yang dia sukai, memisahkan dua orang, muslim muslimah yang menikah, kemudian bagaimana iblis membuat keduanya berpisah. Tapi iblis mengatakan ya bentar lagi mungkin dia kawin juga. Datang lagi satu laporan, lam azal bi hatta aqwalidai. Aku godain dia sampai akhirnya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa yaqulu awshaka an yabir. Ya, boleh jadi bentar lagi dia taubat. Kemudian dia kembali berbuat baik kepada orang tuanya. Datang lagi mengatakan, lam azal bihi hatta asyrak. Aku godain dia sampai dia melakukan kesyirikan. Apa kata iblis? Anta. Kau hebat. Didekatkan sama iblis, tadi janjinya dikasih mahkota mungkin sama iblis. Datang lagi penentara iblis yang lain mengatakan, lam azal bihi hatta zana. Aku godain dia sampai akhirnya dia berzina. Dikatakan sama iblis, anta. Wa yaji'u hadha fa yaqul lam azal bihi hatta qatal. Yang satu lagi mengatakan, aku godain fulan sampai akhirnya dia membunuh saudara. Dia membunuh seorang muslim. Kata iblis, anta, engkau ini jagoannya. Lalu dikasih mahkota sama iblis. Jadi yang dilihat oleh Ibn Sayyad adalah iblis dan bala tentaranya. Musuh Allah, musuh agama, musuh orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Sayyad termasuk saudara-saudara setan. Sebagaimana dukun-dukun paranormal termasuk dari brothernya setan-setan. Bagaimana ya kalau kita
menggunakan akal sehat kita. Masih ada loh sampai hari ini orang-orang yang meramal nasibnya. Dia takut dengan masa depan ya. Dia datang ke dukun, datang yang dikatakan orang pintar ya untuk meramal nasib dia nanti bagaimana dia ke depannya. Mana akal? Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka di sini iblis ketika mengatakan datang kepadaku, ya berita-berita yang benar. Karena memang ketika bangsa jin ini mencuri berita, benar. Lalu ditambahin dengan banyak kebohongan. Jadi kadang-kala kita kalau dengar dari paranormal ya, atau dari dukun, kok benar omongan dia Ustaz. Katanya dia nanti akan terjadi gini, ternyata betul. Ya tadi. Dia dapat berita yang benar. Dan dapat banyak berita yang bohong sebenarnya. Tapi yang diingat selalu yang benar. Makanya orang-orang itu akan menceritakan, oh iya fulan pintar. Pernah meramalkan anak seperti ini. Kemudian terjadi. Yang bohong-bohong, orang malu untuk cerita. Tapi yang benar, orang berani cerita. Dan itu yang disebarkan. Dan mengingatkan kaum muslimin ya, untuk tidak datang ke dukun, paranormal, yang sekarang online pun ada ya. Yang ada yang pakai kartu, ada yang pakai benda-benda yang diklaim bisa memberitahu tentang kejadian-kejadian yang masa lalu. Ketika pencurian umpamanya, suruh lihat telur, oh itu kelihatan wajah pencurinya. Maka ini adalah perbuatan yang sangat merusak akidah seorang muslim. Di mana Nabi SAW mengatakan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, lalu dia mempercayainya dengan apa yang dikatakan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam ngobrol sama Ibn Sayyad, kemudian Ibn Sayyad mengatakan dia kadang-kala ada berita benar, ada berita bohong ya. Maka Nabi SAW mengatakan khullita alaikal amr. Ini juga menyingkap siapa dia yang sebenarnya. Dia ini manusia biasa, cuma ngaku-ngaku saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku menyembunyikan sesuatu di hatiku. Famahu. Apa yang aku sembunyikan itu? Qala huwa duh. Dia mengatakan duh yang disembunyikan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ikhsa. Hinalah engkau. Ikhsa ini sebenarnya kalimat yang digunakan untuk mengusir anjing. Seperti itu. Dikatakan kepada Ibn Said, ikhsa. Falam ta'du qadrak. Engkau tidak akan dapat melampaui batasanmu. Engkau cuma saudara-saudara setan aja gitu. Tergantung apa yang disampaikan setan, yang engkau sampaikan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ata'dzanu li an adriba unuqah. Umar ini enggak sabaran jemaah. Kalau melihat kemungkaran, dia ingin cepat selesaikan. Maka Umar meminta izin kepada Nabi SAW. Apakah engkau mengizinkan aku, wahai Rasulullah, untuk menebas lehernya? Maka kata Nabi SAW, iyakuhu. Kalau benar dia ini Dajjal, engkau nggak akan bisa membunuh dia. Loh, kenapa kok nggak bisa? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa AS. Dengan tombaknya. Kemudian bagaimana Dajjal itu meleleh seperti melelehnya garam di air. Seperti itu ketika dibunuh Nabi Isa AS. Jadi kalau dia ini Dajjal yang sebenarnya, maka engkau nggak akan bisa membunuh dia. Tapi kalau bukan dia, maka nggak ada baiknya engkau membunuh dia. Jadi kita tahu bahwasanya Ibn Said ini mengaku nabi tadi, yang seharusnya dia dibunuh tapi dia tidak dibunuh
karena dia belum balik, atau boleh jadi ada perjanjian antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Tapi yang jelas, di sini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Ibn Sayyad ini seorang yang misterius. Maka Nabi menyebutkan, tidak memastikan kalau ini bukan Dajjal. Tapi Nabi mengatakan, tapi kalau dia benar Dajjal, kau nggak akan bisa bunuh dia. Tapi kalau bukan dia, ya apa alasan yang kau membunuh dia? Nggak ada baiknya gitu loh. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya Ibn Sayyad ini akhirnya tumbuh besar. Lalu dia masuk Islam. Sebagian ulama menyebutkan aslama wa mata al-Islam. Dia masuk Islam dan mati dalam kondisi Muslim. Taib. Jadi di sini di mana Nabi SAW tidak membolehkan Umar untuk membunuhnya. Taib. Jamaah rahimakumullah, Ibn Sayyad adalah salah satu dajjal dari dajjal-dajjal yang bukan dajjal yang terbesar ya. Ya, orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang berbohong, meramal, itu Ibn Sayyad. Kembali kepada hadis yang kita baca tadi, qala Salim putranya Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Umar, yakni ayahnya dia, berkata, suatu hari Nabi SAW setelah kejadian itu, Nabi SAW pergi bersama Ubay bin Ka'ab menuju ke kebun yang di situ tinggal Ibn Sayyad, atau ada di situ Ibn Sayyad. Ketika Nabi SAW masuk ke kebun kurma itu, Nabi sembunyi di balik pohon-pohon kurma untuk mendekati Ibn Sayyad supaya nggak kelihatan sama Ibn Sayyad. Dalam rangka apa? Dia menyingkap hakikat dia. Jadi ini bukan dalam rangka memata-matai, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menyingkap hakikat orang ini. Sebelum Nabi sampai ke tempat Ibn Sayyad, Nabi mendengar Ibn Sayyad mengatakan sesuatu ya. Ada suara yang dikeluarkan Ibn Sayyad sebelum Nabi melihatnya. Atau sebelum Ibn Sayyad. Jadi Nabi SAW mendengar tentang Ibn Sayyad. Bahwa dia itu bisa meramal, bisa ini, bisa itu. Sebelum Nabi melihatnya. Jadi ini pertama Nabi SAW. Atau yang kedua tadi. Setelah kejadian yang pertama, Nabi mendatangi Ibn Sayyad. Ibn Sayyad waktu di kebun itu sedang bersantai ria. Telentang di atas kasurnya ya. Atau di atas selimutnya. Sambil mengeluarkan suara dari leher dan dari hidungnya. Gak jelas apa yang diomongkan sama Ibn Sayyad. Boleh jadi dia membaca mantra-mantra atau apa. Ibunya Ibn Sayyad melihat Nabi sedang mendekati putranya dengan bersembunyi di balik pohon kurma. Lalu ibunya mengatakan, "Ai Saf," dipanggil. Anaknya ini Saf tadi. Namanya Saf. "Hada Muhammad." Ini ada Muhammad datang nih. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, Yahudi tadi. Tidak menyebutkan ini loh. Ada Rasulullah SAW. Enggak. Ini Muhammad datang. Ketika dengar suara emaknya, Ibn Sayyad langsung diam. Diam dia. Fatanaha Ibn Sayyad. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau dibiarkan Ibn Sayyad ini oleh emaknya tadi tidak dikasih peringatan, maka akan semakin nyata hakikat Ibn Sayyad ini. Kemudian kata Salim, Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi SAW pernah berceramah, berpidato di hadapan para sahabatnya.
Lalu beliau memuji dan memuja Allah yang memang pantas mendapatkan pujian dan pujaan. Lalu beliau menyebutkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu ada dan dia akan datang, agar umatnya bersiap-siap menghadapi Dajjal kalau keluar. Tidak ada satupun nabi sejak Nabi Adam kecuali memperingatkan kaumnya tentang Dajjal ini. Artinya di masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari Dajjal. Inni unzirukumu. Aku benar-benar mewanti-wanti kalian dalam menghadapi Dajjal dan fitnahnya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumahu." Tidak ada satupun nabi kecuali memberikan peringatan kepada kaumnya. Tidak ada satupun nabi. Ini menunjukkan bahwa fitnah yang dibawa Dajjal benar-benar menakutkan dan mengkhawatirkan. Laqad anzara Nuhun qaumahu. Di sini disebutkan Nabi Nuh sudah memperingatkan kaumnya. Jadi semua nabi setelah Nabi Nuh memperingatkan kaumnya. Walakin sa'aqulu lakum. Aku akan mengatakan kepada kalian, qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi. Satu penjelasan tentang Dajjal ini yang belum pernah disampaikan oleh nabi manapun kepada kaumnya. Nabi-nabi sebelum beliau. Beliau ingin mengatakan tanda ini supaya para sahabat jadi tahu dan para tabi'in faham. Kalau ternyata tabi'in belum ketemu sama Dajjal, ya mungkin tabi'ut tabi'in. Dan sampai hari ini belum keluar Dajjalnya. Tapi kita sudah punya persiapan. Dan Nabi sudah ngasih tahu kita bagaimana Dajjal ini. Ta'lamuna annahu a'war. Kalian ketahui bahwa Dajjal itu picek sebelah. Artinya dia punya aib yang nyata. Yang kelihatan dengan mata telanjang. Orang tahu semua nih orang picek. Gimana dia mengaku Tuhan, lalu orang percaya. Kalau dia benar Tuhan, yang pertama dia lakukan menyembuhkan matanya. Nggak bisa dia manusia biasa. Walillahil masalul a'la. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa dia itu picek. Jadi salah satu matanya itu seperti anggur yang mengambang, jemaah, yang mengapung ya. Bulat gitu, keluar matanya ini. Jadi jangan sampai tertipu kalian dengan ya keahlian dia melakukan sihir atau sulap sehingga dianggap hebat. Enggak. Dia kalau hebat dia sembuhkan matanya dulu. Nah, ahibati fillah. Nabi SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan keluar ya. Mengelilingi bumi ini selama 40 hari. Ketika Dajjal keluar 40 hari dia akan mengelilingi bumi ini. Satu harinya seperti 1 tahun. Satu harinya kemudian seperti 1 bulan. Kemudian seperti 1 Jumat. Kemudian seperti hari-hari biasa. Jadi sahabat ketika mendengarkan penjelasan Nabi SAW, mereka yakin. Karena Nabi nggak pernah dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka sahabat bertanya, gimana kita sholat ya Rasulullah? Di waktu 1 hari seperti 1 tahun. Gimana sholat 5 waktunya? Uqduru lahu qadra. Ya sudah kalian kira-kira. Dengan adanya jam, orang itu bisa melihat 24 jam. Tapi matahari masih terang. Tambah 72 jam, matahari masih terang. 240 jam, terang matahari. Ada apa? Yaitu 1 hari seperti 1 tahun. Orang akan tahu dengan jam. Jamnya berputar, tapi masih siang. Atau jamnya berputar, seharusnya sudah adzan subuh, ini masih gelap gulita. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya kalian
Kira-kira. Maka dengan adanya waktu sholat itu, ini salah satu cara untuk sholat nanti ketika Dajjal keluar. Semoga kita tidak berjumpa dengan Dajjal ya. Allah selamatkan. Tapi intinya, kalau kita berjumpa dengan Dajjal, ya kita udah tahu. Dia picek sebelah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di hadis lainnya, bahwa ada tulisan kafir di jidatnya dia, dibaca oleh orang yang bisa baca dan tidak bisa membaca. Dan perlu ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan, wa annakum lan tarau rabbakum tabaraka wa ta'ala hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai hari kiamat. Jadi ini menunjukkan, ya kita tadi harus sadar bahwa Dajjal walaupun mengaku Tuhan, dia bukan Tuhan. Tapi hadis terakhir yang kita baca jemaah, hadis nomor 959 ya. Di mana Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Ja'far an abihi an Jabir qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban yasubbu ala ra'sihi thalatha hafanatin min ma'. Qala al-Hasan bin Muhammad Aba Abdullah inna sya'ri akthar min dhak. Qala wa daraba bi yadihi ala fakhidhi al-Hasan faqala ya ibn akhi kana sya'ru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthar min sya'rika wa atyab. Nih Jabir menyampaikan bahwa Nabi SAW apabila junub, beliau itu menyiramkan 3 kali siraman di atas kepalanya. Setelah badannya, kemudian kepalanya disiram 3 kali. Hasan bin Muhammad mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, loh, rambutku lebih tebal daripada rambut Nabi SAW. Ini Hasan bin Muhammad adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya Ali bin Abi Thalib, Muhammad yang dikenal dengan Muhammad Ibnul Hanafiyah ya. Maka dikasih tahu sama Jabir, Nabi SAW itu, engkau tahu, ya ketika Hasan ibn Muhammad mengatakan rambutku lebih banyak daripada nggak cukup gitu, 3 siraman itu nggak cukup. Rambutnya orang dulu panjang-panjang jemaah. Maka dipukul pahanya sama Jabir bin Abdullah sambil mengatakan, wahai anak saudaraku, rambutnya Nabi SAW itu lebih banyak daripada rambutmu dan lebih bagus. Jadi dipukul bukan untuk menyakitin, tapi untuk mengingatkan, menyadarkan dia. Itulah jemaah mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal kepada Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di edisi kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun melalui line telepon di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, setahu saya disunahkan untuk membunuh cicak Ustaz dan tidak termasuk tokek, betulkah Ustaz? Karena orang Arab tidak kenal hewan tokek. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan cicak. Ya, cicak ini dianjurkan untuk dibunuh. Adapun tokek, ada yang memasukkan dia ke cicak, ada yang mengatakan dia jenis yang berbeda. Tapi subhanallah jamaah ya, terus terang, cicak yang ada di Arab itu seperti tokek.
Maka ana nggak tahu kalau dikatakan tokek yang ada di Indonesia ini. Jadi ana pernah nangkap cicak yang di Arab itu modelnya seperti tokek. Jadi agak keras kulitnya, yang disebut wazaroh di sana. Mungkin dari satu tempat ke tempat lain ya, ada jenis-jenis cicak yang mungkin hidupnya cicak di sana sesuai dengan hawa yang ada di sana. Tapi terus terang cicak yang ada di sana seperti tokek modelnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Walaupun memang ada yang menjelaskan bahwa tokek itu tidak termasuk dari cicak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kembali satu pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz sebelum kita angkat pertanyaan melalui line telepon dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz terkait dengan sebutan atau makian Dajjal Ustaz kepada orang yang menyakiti hati. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fiik ya. Iya, Dajjal ini adalah pembohong. Jadi orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta, itu boleh digelari Dajjal. Artinya bukan Dajjal yang dimaksud Dajjal yang akan keluar. Karena memang Dajjal itu, sebagaimana dalam sebuah hadis, tidak akan terjadi kiamat ya, sampai keluar 30 Dajjal. Semua ngaku nabi gitu. Jadi pendusta itu disebut Dajjal atau kadzab ya. Bahkan ingat dengan salah satu ulama yang memberikan gelar kepada perawi hadis karena mungkin dia pernah berbohong, dikatakan Dajjalun minad Dajajilah. Dia termasuk Dajjal dari Dajjal-Dajjal yang ada. Tapi jangan sampai ya kita memberikan gelar itu kepada orang yang salah hanya karena emosi kita ya kepada orang tersebut ya. Bela kata-kata yang tepat, yang memberikan nasihat, tapi boleh jadi ketika ada orang mau belajar atau orang mau mendengar dari fulan, lalu kita tahu fulan adalah pembohong, pendusta, maka dikatakan hati-hati. Jangan ikut fulan, Dajjal fulan tuh. Maksudnya ingat, pembohong, pembual. Karena itu yang dilakukan Dajjal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Iya, silakan sudah masuk. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali nomor telepon interaktif kami di 021 823 6543 dan tidak lupa kami ingatkan untuk mencari tempat yang baik agar tersambung suara Anda juga dengan baik. Baik, kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini dari Krismanto Lampung ini Pak. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Ini mau nanya soal sejarah ini. Kita kan orang Indonesia belum pernah ke mana timur lah ya, Timur Tengah. Ini saya baca buku katanya Turki sekarang mengikuti Barat pada zaman pemerintahan siapa? Itu dia segalanya mengambil dari Barat sehingga sampai sholatnya, terus cara azannya dia menggunakan bahasa Turki gitu, karena mengikuti kemodernisasinya dia gitu. Benarkah itu gitu yang pertama? Itu pertanyaan pertama Pak. Iya, silakan Pak. Yang kedua, di Indonesia ini kan banyak sekali firqah atau golongan-golongan lah. Apakah bisa Islam ini bisa menjadi rahmat lil alamin gitu kan?
Baik. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak penanya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan apa yang disampaikan ya di Turki pada saat dikuasain oleh yang namanya Kemal Atatürk. Itu ada usaha untuk menghilangkan nilai-nilai Islam yang berbau Arab. Sehingga adzan diganti dengan bahasa Turki oleh Kemal Atatürk. Dan semua ya, di jalanan ya, di jalanan-jalanan, tulisan-tulisan yang sebelumnya, yang namanya Khilafah Islamiyah, yang mana kitabnya Al-Quran dengan bahasa Arab, yang kiblatnya juga berada di Mekah sana, itu tulisan-tulisan Arab di mana-mana ada. Koran-koran pun berbahasa Arab pada waktu Khilafah Utsmaniyah. Ketika di masa Kemal Atatürk itu dihilangkan. Dihilangkan semuanya, diganti bahasa Turki sampai adzan. Namun akhirnya ya berapa tahun diganti ya, Anda lupa, lalu kembali kepada yang kita dengar sekarang ya. Ada banyak usaha lah untuk menyudutkan Islam yang diprakarsai oleh Kemal Atatürk. Na'udzubillah min dzalik ya, orang itu. Taib. Kalau pertanyaan bagaimana menyatukan umat Islam yang bersatu, yang berpecah belah ini, Nabi SAW sudah menyampaikan hal itu ya. Sudah menyampaikan hal itu. Di mana pada saat para sahabat meminta nasihat kepada Nabi SAW, Nabi pernah memberikan nasihat yang membuat mereka menangis dan bergetar hati mereka. Lalu mereka mengatakan, tolong kami kasih wasiat. Lalu Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan agar senantiasa mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemimpin buat kalian adalah hamba dari Habasyah. Lalu beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak sekali perselisihan di antara umat ini. Terus apa? Banyak perbedaan pendapat. Tadi contohnya, ada yang mengatakan mungkin yang dibunuh itu adalah tokek, cicak. Tokek enggak. Kenapa? Ya, kan di hadis itu wazaqah gitu mamanya. Setelah dikaji, para ulama mengatakan enggak, tokek sama cicak itu satu jenis, sama-sama dibunuh. Dan anda tadi sampaikan bahwasanya cicak yang ada di Arab itu ya seperti tokek yang ada di tempat kita gitu. Maka para ulama mengatakan sama, cicak sama tokek sama-sama harus dibunuh ya. Walaupun ada yang mengatakan cicak itu bukan cicak yang dibunuh, tokek sebenarnya malah yang harus dibunuh. Karena cicak dimasukkan ke jenis kadal atau apa. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi akan mendapati banyak perselisihan. Ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh. Gimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Ketika kita berada di zaman yang penuh dengan perbedaan pendapat, maka yang seharusnya kita lakukan kalau ingin bersatu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah khalifah setelahku. Berpegang teguhlah dengannya, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan kalian berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itu disebut bid'ah dalam urusan agama ini.
Kita disuruh menghindarinya, lalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dengan cara seperti itu, insya Allah umat Islam akan kembali kepada agama yang benar, bersatu di atas la ilaha illallah, di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Memang ada perkara-perkara yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Ada perkara-perkara yang ada ruang untuk berbeda pendapat, maka ya kita saling menghormati, saling menghargai. Tapi kalau nggak ada ruang, ini perkara yang dibikin-bikin, yang baru dalam urusan agama, yang tidak ada landasannya, maka ditinggalkan dan kita kembali kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafair Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal, dan bagaimana kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan tanya jawab malam hari ini dari Bapak Adil Rahman. Izin bertanya Ustaz, apakah umat muslim juga dapat disesatkan oleh Dajjal Ustaz, dan bagaimana cara umat muslim berlindung ketika bertemu Dajjal? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Nah, yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita berlindung dari Dajjal. Apakah Dajjal bisa menyesatkan? Iya, bisa sekali jemaah. Makanya kalau Nabi SAW memperingatkan, karena memang Dajjal ini mengaku Tuhan. Dan dia dikasih sama Allah kekuatan yang nipu, yang bohong dia ya. Dia ketika ada orang didakwain sama Dajjal untuk dihidupkan orang tuanya, maka kemudian Dajjal ke kuburan dihidupkan orang tuanya, padahal nggak hidup orang tuanya, hanya muncul jin yang berwujud berupa orang tuanya. Akhirnya orang ini ikut sama Dajjal. Kemudian bagaimana di kanan kirinya ya, dia seakan-akan membawa surga dan neraka, kebun dan api, taman-taman ya. Orang yang dimasukkan ke kebunnya, kalau ada orang diajak masuk mengikuti Dajjal, nggak mau ikut, dimasukkan ke neraka yang Dajjal. Padahal neraka yang Dajjal adalah dingin sebenarnya. Taman-taman, adapun taman-tamannya adalah neraka sebenarnya. Jadi Nabi SAW memperingatkan kita untuk menghindar. Ketika dengar Dajjal keluar, maka kita disuruh menghindar. Jangan dekat-dekat. Kita dianjurkan juga membaca awal surat Al-Kahfi atau menghafal ya. 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Kemudian atau akhir surat Al-Kahfi. Lalu kita disuruh berdoa. Setiap sholat sebelum salam, kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari fitnahnya al-masihid dajjal. Jadi kita diperintahkan untuk menghindar, kemudian untuk menghafal tadi surat Al-Kahfi, lalu kita awal surat Al-Kahfi ya. Kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa tersebut. Dan kalau sampai menghadapi Dajjal, ya kita udah dikasih tahu sama Nabi SAW, ingat dia itu picek gitu, dia bukan Tuhan gitu loh. Jangan sampai akhirnya tertipu dengan keajaiban, kehebatan Dajjal. Dia nggak bisa ngobatin matanya sendiri, dia nggak bisa. Terus gimana kita percaya dia ini Tuhan? Cuma tadi ada orang dikasih sulap, dikasih pertunjukan ini itu. Oh hebat ya. Maka sekali lagi semoga kita bisa selamat ya dari fitnah Dajjal ini dengan cara memperkuat keimanan kita, mengetahui ciri-cirinya, kemudian membaca doa, dan Allah menghindarkan kita dari fitnah tersebut. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita, penutup perjumpaan kita kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar, itu dari Allah Azza wa Jal.
Kalau salah itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Ana kembalikan ke studio Rojak Pusat kepada Abu Lukman. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.